Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ain Fadilah Mutmainah dari kelas 4E dengan NPM. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari pengembangan bahan ajar berupa LKPD interaktif pada materi keliling bangun datar segi 4. Pengembangan bahan ajar ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 untuk membuat media bahan ajar yang interaktif. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke video pembahasannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan link yang nantinya akan bisa langsung masuk ke web interaktif yang telah dibuat. Kita bisa langsung klik. Oke, di sini kita sudah memasuki ke halaman awal web tersebut. Di sini ada judulnya Keliling Bangun Datar Segi 4, ada tombol titik 3 atau garis 3 untuk membuka menu utama. Nanti kita bahas dulu. Di sini ada tombol informasi. Nah, di sini akan memunculkan profil pengembang, yaitu saya sendiri. Kemudian ada tombol back untuk ke halaman awal. Kita klik mulai terlebih dahulu. Nah, pada saat kita klik mulai, akan ditampilkan petunjuk penggunaan. Jadi, sengaja saya tampilkan petunjuk penggunaan ini agar teman-teman semua bisa membaca petunjuk penggunaan sebelum menggunakannya. Di sini ada petunjuk 1-6, bisa teman-teman baca. Kemudian ada tombol back juga ke halaman awal atau ke rumah tadi. Kita ulang lagi ke petunjuk penggunaan. Di sini kita bisa harus menggunakan tombol garis 3 yang ada di samping atas kiri ini untuk membuka menu utama. Dan nanti akan ada tombol next dan back juga untuk berpindah halaman. Dan nantinya juga ada tombol rumah yang akan bisa kita klik untuk ke halaman awal tadi. Kita akan mencoba dulu beberapa menu. Di sini ada tujuan pembelajaran, materi ajar, game, latihan, dan juga ada tombol kembali yang fungsinya adalah untuk menutup menu tampilan ini, untuk menutup menu utama ini. Kita coba dulu klik kembali. Nah, itu adalah fungsinya untuk menutup menu utama tadi. Kita balik lagi, kita akan mencoba tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran ada 1-4. Pada menu ini hanya terdapat tujuan pembelajaran saja. Kemudian kita bisa klik home yang akan ditampilkan ke halaman awal ini. Kemudian kita coba untuk menu yang lain. Di sini ada materi ajar. Kita klik materi ajar. Di materi ajar ini terdapat beberapa materi juga. Di halaman pertamanya ini terdapat tombol menu utama untuk membuka menu yang lainnya. Kita klik kembali. Lalu ada juga tombol home yang nantinya ketika kita klik akan berada pada halaman utama. Kita balik lagi ke materi ajar. Oke, di sini juga ada tombol next. Nah, akan muncul materi selanjutnya dan juga ada tombol back yang bisa ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Kita next lagi. Nah, di materi jenis-jenis bangun datar segi 4 ini kita bisa klik setiap bangunnya untuk menampilkan materi. Contohnya ini saya klik satu persatu terlebih dahulu pada persegi. Di sini akan ditampilkan materi berupa ciri-ciri dan juga rumus keliling dari persegi. Kita bisa klik tombol back ini atau tombol kembali ini untuk menutup materi keliling perseginya. Nah, kemudian kita klik lagi persegi panjang. Di sini akan muncul materi dari
persegi panjang itu sendiri berupa ciri-ciri dan juga rumus kelilingnya. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada jajar genjang akan muncul, kemudian kita kembali lagi. Kita bisa next. Nah, di bangun jenis segi 4 yang lain juga kita bisa sama klik yang belah ketupat. Di sini terdapat materinya, kita kembali, kita klik lagi layang-layang. Di sini muncul lagi materi berupa ciri-ciri dan juga rumus kelilingnya. Kita back lagi. Nah, di sini juga ada trapesium. Kita klik. Muncul juga untuk materi ciri-ciri dan juga rumus kelilingnya. Kita back. Di sini kita bisa next. Nah, yang terakhir ini ada konsep keliling itu sendiri. Di konsep terakhir ini terdapat juga menu rumah untuk ke halaman awal tadi. Ada tombol utama juga yang memunculkan beberapa menu. Ada juga tombol back untuk ke materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan dulu ke menu yang lainnya, yaitu menu game. Nah, pada menu game ini kita pertama akan ditampilkan ke halaman awal game, yaitu ada judul gamenya sendiri, dan di sini ada tombol menu. Jika kita ingin membuka menu yang lain, jika tidak maka kita klik kembali. Dan di sini juga ada tombol rumah yang nantinya akan kembali ke rumah ini atau halaman awal ini. Kita lanjutkan dulu menu gamenya. Pada menu game ini atau tampilan game ini kita bisa klik play. Nah, pada tampilannya kita harus memperhatikan dulu dan harus mengisi data diri yang dengan lengkap berupa nama lengkap dan juga kelas. Di sini juga ada tombol bantuan. Di sini kita harus mengisi semua datanya dengan benar. Jika tidak, maka tidak bisa melanjutkan game. Contoh, di sini saya tidak mengisi nama dan juga kelas. Kita hanya pengennya next aja, dan itu tidak akan bisa melanjutkannya. Kemudian kita harus mengisi data kita dengan lengkap. Sini, kelas 4E. Di sini saya sudah mengisinya. Kita bisa back juga ke halaman awal tadi. Di sini kita bisa back ke halaman awal. Kita lanjut dulu. Di sini kita next. Nah, nantinya akan muncul nama otomatis dari pengguna yang telah memasukkan nama lengkapnya tadi. Nah, pada petunjuk game di sini ada level 1 sampai level 5 yang setiap levelnya ini akan berbeda. Jadi semakin tinggi levelnya, tingkat kesulitannya juga akan semakin tinggi. Jadi nantinya kita tidak bisa mengulang kembali level yang telah kita kerjakan. Jadi tidak ada tombol back atau tombol kembali untuk ke level yang sudah kita kerjakan tadi. Karena di setiap levelnya ini kita akan mendapatkan poin, terutama jika kita benar itu akan mendapat poin 100. Dan jika kita salah maka kita akan mendapat poin 0. Kemudian kita bisa next lagi. Di sini kita sudah memasuki ke level 1 di mana kita harus mencari dan juga mengklik benda yang berbentuk segi 4. Dan setiap levelnya ini saya beri tombol petunjuk untuk langkah-langkah mengisinya. Di sini kita harus memilih bangun dengan klik setiap bangun yang merupakan bangun segi 4. Kemudian klik yakin dan hanya bisa satu kali mencoba. Kita tutup lagi menu bantuannya. Di sini ketika bangunnya diklik dan tidak diklik itu akan berbeda. Contoh, pada bangun ini saya klik, warnanya akan berubah menjadi gelap. Kalau tidak saya klik, warnanya akan kembali ke semula. Di sini saya mau menjawab beberapa bangun yang merupakan segi 4. Contohnya ini, saya klik ini,
klik ini. Teman-teman bisa mengklik semuanya. Nah, jadi setiap semua bangun ini bisa kita klik ya. Di sini sudah, saya memilih jawabannya, kemudian kita klik yakin. Nah, jawabannya akan menampilkan layer benar. Dan saya akan mendapat skor atau poin 100 di level 1 ini. Kemudian kita bisa lihat jawaban. Di sini ada penyelesaiannya yang menampilkan beberapa jawaban yang benar. Kemudian kita next. Nah, jadi tidak ada tombol back atau tidak ada pengulangan untuk setiap level yang telah kita kerjakan. Jadi kita harus terus menyelesaikan level satu persatu dari level 1 sampai level 5. Yang setiap levelnya ini akan memberikan kita poin otomatis jika benar dan juga jika salah. Di sini kita harus menghitung keliling setiap bangun segi empatnya dengan mengketik jawaban satu persatu. Di sini juga ada tombol bantuan yang sudah saya sediakan. Di sini harus mengisi jawaban satu-satu, contohnya 25. Kemudian klik yakin dan hanya dapat menjawab satu kali. Kita tutup lagi tombol bantuannya. Oh iya, dan di setiap slide ini saya beri tombol menu utama. Nah, jika teman-teman ingin beralih ke menu yang lainnya, saya akan melanjutkan dulu setiap levelnya dulu. Di sini saya akan menjawab 24. Di sini menjawab 18. Di sini saya akan mengetes untuk mencoba menjawab salah. Misalnya 4. Di sini misalnya 9. Di sini sengaja saya salahkan dua jawaban ini saya salahkan. Kita klik dulu yakin. Nanti akan muncul tombol jika yang benar, ini akan memunculkan tombol benar, dan jika salah akan memunculkan tombol salah, seperti itu. Dan pada level 2 ini, kebetulan poin yang dicetak setiap bangunnya ini, jika benar, maka akan memiliki 25 poin. Nah, jika benar semua, maka totalnya adalah 100 poin pada level 2. Namun ini saya hanya benar 2 bangun saja, maka poin yang akan saya dapat di level 2 ini adalah 50. Kita cek untuk next. Nah, skor saya di level 2 ini adalah 50. Sudah otomatis, teman-teman. Dan di sini juga terdapat tampilan untuk jawabannya. Nah, jawaban yang benar adalah tadi 20. Oke, kita lanjut. Next. Di sini di setiap level saya beri tombol bantuan, ada tombol bantuan juga nih. Kita harus memasangkan benda-benda dengan keliling yang sesuai dengan cara drag and drop pada lingkaran bertanda tanya. Kemudian klik yakin dan ingat hanya bisa satu kali mencoba. Saya tutup kembali tombol bantuannya. Di sini saya mencoba menjawab 60 di layang-layang, 1500 pada atap. Kita harus mengklik lalu menggeserkannya pada setiap kolom pertanyaannya. Misal mau di sini. Misal ini salah menaruh jawaban 60, kita bisa membatalkannya. Seperti itu, kita bisa ulang menyimpannya di kolom yang lain. Tuh, ini saya simpan di sini. 240 saya simpan di sini. 400 simpan di sini. Kita klik jawabannya. Terdapat tampilan benar, dan di level 3 ini saya skornya 100. Dan di sini juga terdapat tampilan jawaban yang benarnya. Ini tadi kita sudah sesuai mengisi jawabannya. Kemudian next. Nah, di level 4 ini kita diberi soal cerita berupa sebuah keliling dari pagar di kebun. Di sini juga ada tombol bantuan.
Di sini kita harus menghitung keliling dengan benar. Langkah pertamanya harus mencari dahulu lebar kebun Pak Andi, kemudian hitung kelilingnya dengan menuliskan angkanya saja. Kemudian klik yakin dan ingat hanya satu kali mencoba. Kita tutup lagi. Di sini nanti siswanya itu harus mengetahui dulu berapa lebar dari kebun tersebut. Kemudian baru kita bisa menghitung kelilingnya. Di sini kita hapus dulu jawaban yang nolnya. Kita bisa klik di sini. Contohnya saya mau menjawab 36. Kita bisa klik yakin. Nah, nanti akan muncul tampilan benar di sini. Tombol benar, dan jika salah maka akan muncul tampilan salah. Kita bisa next. Di sini skor kita adalah 100 dan juga terdapat penyelesaian jawabannya. Kita next. Nah, pada level 5 di sini juga terdapat soal cerita di mana kita harus membantu Doni pulang ke rumah dengan memilih jalur jalan yang memiliki bangun datar dengan keliling tepat 30 cm. Terdapat juga tombol bantuan. Isinya adalah kita harus menghitung keliling setiap jalur terlebih dahulu, kemudian pilih jalur yang sesuai tepat 30 cm. Pilih dengan klik salah satu jalur, kemudian setelah dipilih klik yakin, dan ingat hanya bisa satu kali mencoba. Jadi kita harus menghitung dulu satu persatu keliling setiap jalurnya. Kalau kita ingin menjawab yang A, kita klik A. Nanti akan berubah warnanya dengan warna sebelumnya. Kalau kita ingin memilih yang lain, kita bisa klik B atau kita bisa klik C. Di sini saya ingin klik yang jalur B. Jadi kita mengklik papannya untuk memilih jalur yang benar. Kemudian kita klik yakin. Nah, di sini muncul tampilan benar. Kita lanjutkan. Di sini juga skornya otomatis jadi 100 karena tadi benar, dan ini ada jawabannya. Kemudian next. Ingat tadi pada level 2 kita hanya memiliki skor 50, tidak 100. Jadi di total skor akhirnya kita hanya mendapat 450 karena tadi terdapat kesalahan menjawab pada soal atau pada level kedua tadi. Kalau kita menjawabnya semua dengan benar, maka total skor kita akan otomatis 500 dan di sininya akan otomatis terdeteksi 500. Jadi skor yang muncul ini adalah otomatis tergantung kita menjawab berapa banyak benarnya. Kita bisa klik home untuk ke menu halaman utama tadi. Kita lanjut ke menu yang lain, yaitu ada latihan. Nah, di sini kita sudah ke menu latihan soalnya. Terdapat juga tombol utama tadi, kita bisa klik. Jika ingin ke menu yang lain, kita bisa klik kembali dulu. Kita bisa klik rumah juga, kita coba untuk ke halaman awal tadi. Nah, di sini kita sudah kembali ke halaman awal tadi. Kita akan balik lagi ke menu latihan. Kita klik play pada tombol yang di tengah ini untuk memulai latihan soal. Di sini sama seperti pada game tadi, kita harus mengisi data dirinya dengan lengkap. Karena jika tidak, sini juga ada tombol bantuan. Jika tidak mengisi dengan benar atau tidak mengisi dengan lengkap, kita tidak bisa melanjutkannya. Contohnya, saya tidak mengisi nama lengkap dan juga kelas, sini tidak akan bisa memulai. Kalau saya mengisi kelas A saja, kita juga tidak bisa mulai. Jadi kita harus mengisi dua-duanya. Kita mulai. Selanjutnya kita ditampilkan petunjuk pada latihan soal ini. Ada 1 sampai 5 petunjuk. Di sini juga akan otomatis cantum nama yang tadi kita masukkan di halaman sebelumnya. Jika kita pengen
ingin mengubah nama tersebut bisa kita ubah, misalnya Aipadilah saja. Klik mulai. Nah, nanti di sini akan otomatis nama yang sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Di sini nanti terdapat tombol next untuk melanjutkan permainan, dan di setiap soalnya sama seperti pada game tadi, tidak bisa memilih untuk mengulang soal-soal yang telah dikerjakan. Jadi tidak akan ada tombol back atau tombol kembali pada soal yang telah dikerjakan tadi. Kita coba memulai. Next. Nah, di soal pertama kita harus menghitung keliling pada bangun persegi ini. Dan setiap soal ini saya beri tombol bantuan yang dimana di sini adalah untuk mengingat dan juga langkah untuk mengerjakannya. Di sini ada keliling adalah jumlah seluruh sisi bangun datar. Lalu kita bisa pilih satu jawaban atau isi jawaban dengan benar. Jadi nanti di beberapa soal terdapat soal yang isinya harus mengketik sendiri, jadi tidak memilih salah satu jawaban. Setelah itu kita bisa klik submit dan jawaban tidak dapat diubah lagi. Seperti itu. Kita akan coba yang nomor 1 jawabannya 28, kita submit. Nanti terdapat jawaban tampilan benar. Kita bisa klik jawaban, dan di setiap soal ini jika kita menjawab dengan benar maka akan mencetak poin 10 poin. Jadi di hasil akhir nanti terdapat skor poin yang diperoleh atas jawaban benarnya. Di sini juga terdapat tampilan jawabannya. Kemudian kita next. Pada soal kedua juga sama, kita menghitung keliling. Setiap tombol bantuannya ini juga sama. Jadi tombol bantuan ini saya tampilkan pada soal 1 sampai soal 10 yang menjelaskan cara pengisian dan juga mengingat bahwa keliling adalah jumlah seluruh sisi bangun datar. Di sini saya menjawab 34. Terdapat tampilan benar, kita lihat jawaban. Di sini terdapat jawabannya. Kemudian next. Kita lanjut ke soal selanjutnya adalah soal ketiga. Ini ada jajar genjang, kita harus menghitung kelilingnya. Saya menjawab 32. Submit. Di sini terdapat tampilan benar, kita lihat jawaban. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya juga. Jadi setiap soal itu baik benar maupun salah nantinya akan memperlihatkan tampilan dari penyelesaian soal tersebut. Kita next ke soal keempat. Di sini ada bangun belah ketupat. Kita juga harus menghitung kelilingnya. Kita jawab. Nah, di sini benar lagi, terdapat poin 10 lagi. Lihat jawaban, ditampilkan lagi jawabannya. Kemudian next. Pada soal kelima juga sama, menghitung keliling dengan pilih salah satu jawaban yang menurut kita benar. Ini adalah bangun layang-layang. Kita klik. Nah, ini benar lagi. Kemudian kita bisa melihat jawabannya, penyelesaiannya. Kemudian next. Di soal 6 sama seperti soal 1 sampai 5 tadi, memilih salah satu jawaban. Di sini ada bangun trapesium. Kita pilih 30. Nah, ini juga benar. Kita lihat jawaban. Di sini juga ditampilkan penyelesaian jawabannya. Next. Nah, pada soal 7 di sini kita bisa mengketik jawabannya secara mandiri, jadi tidak bisa memilih salah satu jawaban yang benar seperti pada soal 1 sampai 6 tadi. Nah, di sini kita bisa isi misalnya jawabannya 24. Kita submit. Nah, terdapat tampilan benar. Kemudian kita lihat jawaban. Di sini juga terdapat penyelesaian jawabannya. Kita next.
Pada soal 8 juga sama seperti soal 7, kita harus mengketik jawabannya sendiri. Misal, saya salahkan jawabannya. Kita submit. Nah, jika salah, maka akan otomatis muncul tampilan salah. Kita bisa lihat jawaban yang benar. Di sini, jawaban yang benar adalah 32. Kita next. Dan skor kita pada soal ke-8 ini 0. Kita berarti baru salah satu. Pada soal 9, sama seperti soal 7 dan 8, kita harus mengetik jawabannya di sini. Saya ngisi 60. Kita submit, terdapat tampilan benar. Lihat jawaban, di sini terdapat penyelesaiannya. Kemudian next. Soal 10 juga sama. Di sini soal cerita juga, kita harus ketik jawabannya. Di sini saya mau menjawab misalnya 1. Saya salahkan jawabannya. Kita submit. Nah, dia akan otomatis mendeteksi jawabannya salah. Kemudian kita lihat jawaban. Akan memunculkan penyelesaian jawabannya. Kemudian kita next. Kita sudah sampai ke terakhir. Karena kita tadi salah mengisi 2 soal, maka total poin kita adalah 80. Jika kita mengisinya semua dengan benar, dan setiap soal kita mendapat 10 poin, maka total poin kita akan 100. Jadi total poin ini akan terisi otomatis tergantung pada beberapa soal yang benar. Kalau semua soal benar, maka kita akan mendapat total poinnya 100. Kita bisa klik home atau klik menu, tapi kita akan coba klik home dulu. Nah, di sini kita sudah ditampilkan ke halaman awal atau halaman rumah tadi. Kita lihat lagi menu utamanya. Dan menu utamanya sudah kita coba tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, game, dan juga latihan. Sini kembali adalah untuk menutup layer menu ini. Klik. Nah, jadi ini adalah media pembelajaran yang saya kembangkan melalui aplikasi Articulate Storyline 3 yang berupa LKPD interaktif pada materi keliling bangun datar segi 4. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dari perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.